Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa laka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Dahroja yudahriju dahrojatan wa dihrojan wa mudahrojat fahuwa mudahrijun wa laka mudahrojun dahrij tudahrij mudahrojun mudahrojun. To ayu to tiu to to'atan wa ti'to'an wa muto'to'an fahuwa muto'ti'un wa laka muto'to'un to'ti' muto'ti' muto'to'un muto'to'un. Tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa laka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa laka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun. Falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun. Basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa laka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun. Sabahala yusabahilu sabahalatan wa sibhalan wa musabahalan fahuwa musabahilun wa laka musabahalun sabahil la tusabahil musabahalun musabahalun. Hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa laka muhamdalun hamdillatu hamdil muhamdalun muhamdalun. Hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun wa laka muhailalun hailillatu hailil muhailalun muhailalun. Hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wa laka muhauqalun hauqil la tuhauqil muhauqalun muhauqalun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini mumpung belum turun hujan, orang tadi hujan enggak. Makan tadi asar gak saya isi ngaji ya. Kalau saya isi kok suruh teriak-teriak saya kalah sama suara hujan jatuhin anu. Sekarang kita ngaji sebelum udah baca doa tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang contoh yang berikutnya, semalam diisi Yusuf,
Sekarang wa nafa'ani Zaidun ilmuhu itu ya. Dan seperti contoh wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Wa nafa'a dan memberi manfaat ni padaku. Siapa Zaidun Zaid? Ilmuhu yaitu ilmunya Zaid. Ini contoh badal yang ketiga, badal ihtimal. Semalam sudah dibahas sama Yusuf kaitannya badal kul mingkul, ba'du mingkul. Nah sekarang badal ihtimal, nanti dijelaskan. Kemarin sudah dijelaskan, maksudnya dicontohkan. Dalam kalimat wa nafa'ani, al-wawu harfu atfin. Al-wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Nafa'a bermula lafad nafa'a itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Wan nunu dan bermula nunnya setelah ain, sebelum ya itu ada nun. Lil wiqayati itu untuk menjaga. Maksudnya menjaga apa? Menjaga. Kalian tulis yang benar. Maksudnya wiqayah itu menjaga. Maksudnya menjaga fi'il jangan sampai dibaca kasroh, itu maksudnya wiqayah. Lil wiqayati untuk menjaga, yaitu menjaga fi'il jangan sampai dibaca kasroh. Karena fi'il nggak ada yang dibaca kasroh gitu. Wal ya'u dan bermula ya-nya itu maf'ulun bihi, maf'ul bih fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab. Zaidun bermula lafaz zaitun itu fa'ilun sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rofa. Ilmuhu yaitu ilmunya Zaid. Zaid memberi manfaat kepadaku. Nah, manfaat yang ada pada Zaid itu apa? Ilmunya. Loh, Zaid ngajar. Itu kan sama dengan Zaid memberi manfaat. Itu jelas. Ilmu enggak bagian daripada badannya Zaid, tapi ilmu terkandung pada dirinya Zaid. Nah, ilmu yang terkandung dalam dirinya Zaid itu bukan badal ba'du mingkul, tapi badal ihtimal. Udah aal ditaruh sorobnya, sekarang disimak sorobnya ditaruh kitabnya. Nah, ditaruh di bawahnya. Sekarang ngaji jangan taruh di bawah. Nah, taruh bawah. Nah, begitu disimak kitabnya gitu loh. Oke. Badal istimalin yaitu badal istimal. Min zaitun dari lafaz zaitun. Nah, itu menjelaskannya begitu. Ilmuhu bermula lafaz ilmuhu itu badal istimalin. Itu istimal pakai shin. Shin besar, bukan sin. Wa badalul marfu'i dan bermula badal lafaz yang dibaca rofa itu marfu'un dibaca rofa. Wa ilmu dan bermula lafaz ilmu itu mudhofun isim mudhof. Wal ha'u dan bermula haknya mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dham fi mahalli jarin dalam mahal jar. Wahadha dan bermula ini contoh nafa'ani zaitun ilmuhu. Misalun itu misal, itu contoh li badalil istimali bagi badal istimal. Fa inna zaitan maka sesungguhnya lafaz zaitan yastamilu itu mencakup mengandung apa lafaz zaid alal ilmi atas ilmu wa ghairihi dan lainnya ilmu. Istimalan dengan cakupan dengan kandungan maknawiyan. Loh, begitu cara bacanya, maknawiyan. Lalu bacanya bingung, ini apa sih bacanya? Maknawiyan, wiyan lagi. Maknawiyan dengan yang bangsa maknawi. Maknawi itu maksudnya abstrak. Lu ngerti abstrak gak? Batin, gak nampak. Oh, itu lawannya real. Kalau real
diantak. Kalau bahasanya orang Betawi, Betawi Rawobogo. Kalau Betawinya Kevin sama Rio nggak ngerti. Lu ngerti diantak nggak? Lu kan hidup di masyarakat Betawi juga di Senen Galur. Lu kalau kamu di mana, Fahri? Iya, Betawinya mana? Lupa. Masa kampung lu lupa? Lu ini astagfirullah ya. Kampung lu apa namanya? Iya, Jakarta. Jakarta tuh bukan kampung, kota. Kan Jakarta tuh banyak. Jakarta 5 wilayah, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jakarta Timur kecamatannya ada Cipayung, kan ada Cipayung, berarti ada Cidasujan. Kan Payung berarti ada Cidasujan kan? Lu di mana? Iya, Jakarta Timurnya mana kan? Kalau ngomong kayak Pondok Kopi itu kan enak. Pondok Kopi kan berarti dekatnya Pondok Teh. Begitu kan ya? Ada Fahri. Nah, udah nyampe sono-sono ngapa sih tadi gara-garanya? Nah, itu loh maksudnya. Udah gitu dulu, antar kemana-mana lagi. Itu maknawi. Kastimalid dzarfi, seperti mencakupnya dzaraf alal madzrufi, atas yang diwadahi. Dzaraf itu wadah. Nah, madzruf sesuatu yang didzarafi, maksudnya diwadahi itu. Udah segitu dulu, perhatikan. Kemarin ini dihapus kemarin ya, sama Pak Sutat Yusuf. Ya, oke. Kemarin badal ada berapa? Wih, badal ada berapa? Pertama badal kul mingkul. Bodoh amat lu sek min sek nggak apa-apa. Kul mingkul ya bener juga. Nama lainnya adalah badal sek min sek. Tuh. Ja'a Zaidun akuka itu yang pertama. Yang kedua badal ba'du mingkul. Ini kenapa lu hapus, orang belum kelar. Yang ketiga badal timal. Tuh biar jelas. Apa maksudnya kul mingkul? Contohnya kemarin dibahas Ja'a Zaidun akuka. Nah, anak cewek keluar cepetan. Ja'a Zaidun ini saudaramu. Ngerti? Nah, ini namanya badal kul mingkul. Nyambung? Yang kedua ba'du min syai'. Contohnya kemarin akal tur rohifa. Bisa kan gak ngeliat barusannya gak? Tapi saya apa dicontohin? Lah kan gitu. Akal tu makan siapa saya. Ar-rohifa pada roti. Tu rohif. Ini kan contohnya orang Arab. Ya gak? Al kapan makan roti? Makan nasi. Nah, kalau orang Indonesia bukan roti, al-aruzza pada nasi. Al-aruzza. Oh gini. Nisfahu yaitu nisfahu. Rohifa dibaca apa? Nasob. Maka di sini juga nisfa dibaca nasob. Separuh itu bagian daripada roti. Apa Nur? Bisa. Lah kok di sini? Oh, dan di sini. Yang ketiga. Mana sih ini kemarin ya? Ini gara-gara beta ini. Ya enggak? Jelas ya? Ini kan sama tadi. Ya, ini kemarin contohnya. Nah, sekarang yang ketiga, perhatikan. Badal istimal. Maksudnya apa? Sesuatu yang dicakup, yang terkandung pada sesuatu yang lain. Nah, yang tercakup itu kan ada kalanya nyata, ada kalanya tidak nyata. Emang ilmunya seseorang bisa dilihat?
Wih, Al punya ilmu. Itu kelihatannya apa? Itu palanya pada jendol-jendol. Gitu. Gitu apa enggak? Enggak. Kalau tangan bagian daripada tubuh, kepala bagian daripada tubuh. Tapi kalau ilmu itu dikandung sama tubuh, maksudnya tercakup pada tubuh seseorang, diangkat kepalanya biar nggak ngantuk. Jelas. Maka dalam contoh di sini badal istimal nafa'ani Zaidun ilmuhu ini disebut badal istimal. Ilmu itu terdapat pada Zaid, namun wujudnya ilmu itu tidak nampak tapi dicakup pada dirinya Zaid. Nah, taubahnya nyawa. Yang namanya benda hidup ya punyanya nyawa. Kalian pernah lihat nyawanya? Al punya nyawa nggak? Oh, Al nggak punya nyawa lah, mati lu nggak punya nyawa mah. Mas Boko punya nyawa? Punya, orang hidup punya nyawa. Nyawanya Mas Boko di mana? Di mata, Pak. Itu mata saya kedip-kedip. Ya, ntar kalau mulutnya di mulut, Pak, gitu. Nyawa ya ada dalam sekujur tubuh itu, maksudnya itu disebut namanya badalnya badal istimal. Nyambung ya? Maka di situ disebutkan cakupannya ada kalanya istimalan maknawiyan. Cakupan tapi yang bangsa maknawi. Maknawi itu abstrak, tidak nampak. Jelas? Beda kalau tangan kan bagian daripada Zaid. Tangan kan kelihatan. Tapi ada juga tenaga yang ada pada tangan. Kalian lihat apa enggak? Tenaga enggak kelihatan, yang gerak itu jari. Tapi tenaga, coba kalau orang stroke. Salwang sih enggak? Tanya orang yang stroke. Makanya kalau sakit jangan keren-keren. Stroke segerobak aja. Ya enggak? Stroke banyak, segerobak. Itu orang stroke suruh gerakin begini susah. Lah iya kan? Nah, yang ada pada tangan, maka kalau dalam tauhid ada kudrat, ada kaunuhu qadiron. Kudrat itu penciptaannya nampak, yaitu contohnya tangan. Tapi kalau kaunuhu qadiron, penciptaannya yang nggak nampak, ya seperti tangan dan gerakan tangan, itu namanya nyambung ya? Nah, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang keempat, waro'aitu Zaidan al-Farosa. Dan contoh lafaz ro'aitu Zaidan al-Farosa, melihat waro'aitu dan melihat siapa saya Zaidan pada Zaid. Tuh batuknya aja laki-laki dengan cowok pada kontes nih. Maka dijaga musim hujan, jangan sembarangan ya. Tuh ini batuk loh kan, saut-sautan dari tadi, masa Allah. Pokoknya dijaga benar-benar. Benar, ini musim pancaroba, peralihan dari musim panas ke musim kemarau. Kan sakit, Mas Boko sakit, Nak Aal sakit, Nak Aska sakit, Nak Andre apalagi, ya enggak? Haduh. Jelas ya, dijaga musim panca. Tuh kan di lokok-lokok gitu mulutnya, lu ngapain? Ih, makan lagi. Ono Aska, apaan? Nyelip cabe. Merem-merem. Ih, lucu banget lu. Gitu kan? Ada kacau itu. Aska. Oke, lanjut lah. Waro'aitu, dan seperti lafaz ro'aitu Zaidan al-Farosa, melihat siapa saya Zaidan pada Zaid al-Farosa, yaitu kuda. Nah, dalam kalimat waro'aitu, ro'aitu Zaidan itu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Fi'lun itu fi'il yaitu ro'a, wa fa'ilun dan fa'il yaitu tu, wa maf'ulun dan maf'ul bih yaitu Zaidan. Al-Farosa, nah orang ngomong saya lihat Zaid, salah, Al-Farosa
kuda. Maksudnya dia ngelihat kuda, tapi mulutnya terlanjur ngomong zaitan. Itu namanya disebut nanti badal golat, walaupun terjadi perbedaan pendapat. Terusin dulu. Lafat al-farosa badalun itu sebagai badal min zaidan daripada lafat zaidan. Badalu golatin yaitu badal salah golat. Wa taujihu dzalika dan bermula utawi arahan, pengarahan dari itu, saya melihat Zaid, salah kuda, kok bisa begitu, bagaimana? Itu annaka, sesungguhnya kamu. Arotta itu menghendaki siapa kamu. Dalam kalimat arotta itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il, yaitu fi'ilnya aroda bertemu dengan tu, alifnya dibuang jadi arodtu, wa fa'ilun dan fa'il. Kamu menghendaki antakula, pada bahwa berkata siapa kamu. Nah ini perhatikan nih, siapa? Nur, Umi, kalau Santi mau udah paham, Afla, semua yang gede-gede termasuk bunga itu. An di situ harfun masdariyun. Harfun itu huruf masdariyun yang bangsa masdar. Wanasbun dan huruf nasob. Wanasbun boleh, wanasbin. Harfunasbin berarti gitu. Nah an itu disebut huruf masdar, disebut huruf nasob. Maksudnya masdar. Lafat takula itu bisa ditakwil menjadi masdar. Takwilannya apa? Apa no? Qauluka. Loh. Kamu berkata, lafat takula itu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', mansubun yang dibaca nasob bi'an mudmarotan. Bi'an dengan an, wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya an, fa'ilnya mudhari', dhamirun mustatirun itu dhamir yang tersimpan wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula takdirnya dhamir, anta itu lafat anta. Ra'aitul farosa, kamu berkata pada lafat ra'aitul farosa, melihat siapa saya al farosa pada kuda. Niat awal atau kata hati mah pengen ngucap ra'aitul farosa. Nah dalam kalimat ra'aitul farosa itu fi'lun fi'il, wa yaitu ro'a, wa fa'ilun dan fa'il yaitu tu, wa maf'ulun dan maf'ul. Begitu ngomong ra'aitul farosa fagolatta, pengennya hati begitu, tapi fagolatta maka salah siapa kamu. Dalam kalimat fagolatta al-fa'u harfu atfin. Al-fa'u itu bermula fa'nya, harfu atfin itu huruf atob. Golatta bermula lafaz golatta itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya ra'aitul farosa ma'tufatun itu diatofkan ala jumlati arotta, atas jumlahnya lafaz arotta. Begitu kamu salah maksud hati pengen ngomong ra'aitul farosa tapi mulut terlanjur mengucapkan lafaz zaidan fa'abdalta. Diperhatikan. Maka menggantikan siapa kamu dalam kalimat fa'abdalta, al-fa'u bermula fa'nya, itu bermula fa'nya, al-fa'u bermula fa'nya gitu aja dah. Harfu atfin itu huruf atof. Abdalta bermula lafat abdalta itu fi'lun wa fa'ilun, terdiri dari fi'il dan fa'il. Zaidan asalnya zaidan pada lafaz zaid. Lafaz zaid itu maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wal jumlatu dan bermula jumlahnya lafaz fa'abdalta zaidan ma'tufatun itu diatofkan ala jumlati fagolatta atas jumlahnya golatta. Minhu dari lafaz al-faros. Lafaz minhu itu jarun wa majrurun.
Diperhatikan loh ya, sambil disimak yang benar. Muta'alliqun itu berhubungan, berta'alluq bi abdalta dengan lafaz abdalta. Wa hadza, dan bermula ini contoh ra'aitu Zaidan al-Farosa, misalun itu misal li badalil gholati terhadap badal gholat. Wa apa namanya? Wa yusamma, dan diberi nama apa badal gholat, badalal badai, pada nama badal badak. Ya badak dia badal badaya bedu badaan. Apa maknanya? Jelas. Ngerti? Kalau bahasa Jawanya pertelo. Badaya bedu itu loh. Ngerti kan? Nah, bisa badal gholat nama lainnya. Tuh berarti kan ada Santi tadi. Sakit. Lu gak sakit, Mi? Lah iya. Itu maksudnya, perhatikan. Kan kalian taunya selama ini kan badal gholat. Nah itu nama lainnya adalah badal badak. Wa badalal nisyani, dan badal nisyan itu nama yang kedua. Nama yang ketiga berarti badal gholat boleh, badal badak boleh, badal nisyan boleh. Wa badalal idrobi yang keempat, namanya juga badal idrob. Tuh ini kan penambahan ilmu, penambahan wawasan. Nah kenapa disebut badal badak? Wakila, dan dikatakan apa yang kila, badalul badai, bermula badal badak, antadkuro, itu bahwa ingat siapa kamu, al awala, pada lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang pertama berarti apa tadi? Ra'aitu Zaidan al-Faros. Yang pertama berarti apa? Apa no? Bukan lah, ya Zaidan lah. Kalau menjadi contoh kan Zaidan sama al-Farosa. Ya berarti lafaz yang pertama ya Zaidan tuh, maksudnya begitu biar nyambung. Maka disimak yang benar. Malah mainan tas itu. Disimak. Tuh. Ala sabili syakki, atas jalan keraguan-raguan. Summa tadhkuro, atof kepada antadhkuro tadi. Summa tadhkuro, kemudian ingat siapa kamu. Ats-tsaniyah, pada lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua tadi apa? Al-Farosa. Tuh maksudnya begitu biar nyambung kalian. Ba'da tahakkukil hali, yaitu tahakkuk. Dari fi'il madhi tahakkoko, ia tahakkoku, tahakkukon. Karena itu jatuh setelah ba'da, otomatis masdar. Maka cara membacanya tahakkuk. Kalau dibaca tahqiq nggak boleh. Karena kalau tahqiq itu setelah qaf yang pertama ada iya. Itu jelas. Kalau tahqiq dari hakkoko, yo hakiku tahqiqon. Lah itu loh pentingnya sorob. Kenapa sebelum ngaji selalu baca sorob, supaya kalian benar-benar apal sorob. Karena sorob itu kerangka kata, kerangka kalimat dalam bahasa Arab. Udah disimak, jangan batuk mulu. Batuk aja jawab saut-sautan. Tuh kan, tuh. Alah aki-aki. Coba, teralja bales. Adik, udah jangan batuk mulu. Ada ba'da, alah baru kok minggem mah. Alah di kontes batuk ini. Ba'da tahakkukil hali, setelah nyatanya keadaan. Oh, udah satu-satu dah. Takut keder itu kan ada 4 poin ya. Nih yang keempat. Yang keempat bisa disebut namanya badal gholat. Tulisan liatin gholatun. Pakai to, pakai gholatun berat mananya. Kalau gholatun salah. Ini ahli agak ngaji ya. Tepar dia siang tadi kok sama muntah-muntah. Tuh maka. Nah, perhatikan.
Badal gholat ini ada 3 nama lainnya, yaitu pertama disebut badal bada, yang kedua badal nisyan supaya kalian menguasai, yang ketiga badal idrob. Ini one by one kudu paham. Idrob ini nisyan. Nah, ini bada. Oke, itu nama lain badal gholat. Gholat kan udah 1 nama. Kalau ketambahan 3 lagi nama, berarti kan 4 nama. Loh, ini kan nggak ada dalam jurumiyah, ya kan? Paling ada badal nisyan atau badal idrob, badal bada nggak ada. Apa itu badal bada? Badal bada pemahamannya kan nih, pertama nih diperhatikan, maka nggak boleh meleng. Ini Kevin kemana? Berak melulu, heran banget. Loh, ini kan keterangan yang penting, malah ditinggal berak, ya gak? Tapi berak juga tidak kalah penting, Pak. Paham banget lu ah. Ini dengerin, perhatikan. Badal gholat. Nih, siapa itu yang anak baru? Kamu udah pernah ngaji nahu belum? Ngaji begini udah pernah belum? Udah kagak, nambah kagak paham aja lu. Lu no, ponakan lu no. Ini, udah ikutin aja ya. Nanti lama-lama kok bisa sama Ayu Wandira kok belum pernah. Ya, udah ikutin aja. Nanti kok lama-lama bisa. Udah gitu intinya, serius, semangat gitu. Oke. Awalnya kan gini. Dalam kronologisnya, Ro'aitu Zaidan. Kemudian Al-Farosa. Diperhatikan biar kalian ngerti kronologisnya kenapa kok bisa disebut dengan badal gholat, bada, nisyan dan idrob. Ucapan Ro'aitu Zaidan Al-Farosa ini asalnya dalam hatinya mah Ro'aitu Al-Farosa. Saya ngelihat kuda, jelas. Cuman mulutnya terlanjur ngomong Zaid. Dalam hatinya niatnya mah ngomongnya Ro'aitul Farosa. Saya ngelihat kuda. Cuman mulutnya udah terlanjur ngomong lafaz Zaidan. Ini kan maf'ul. Inilah disebut juga dengan badal. Ini kan badal atau mubdal. Ini mubdal minhu namanya. Mubdal minhu ini badal atau mubdal. Sebenarnya mubdal, proses penggantian itu namanya badal. Nyambung. Nah, ketika disebut orang asalnya ngomong Ro'aitul Faros, kemudian mulutnya terlanjur ngomong Zaid diganti dengan Al-Farosa, itu disebut badal gholat. Nyambung? Nah, penamaan badal bada, nah itu kan kalian sesuaikan dengan kaidah. Maka ini nanti tiga-tiganya dibahas. Antat kurol awal ala sabil syak. Awalnya ingat ya, pertamanya kenapa sih kok badal gholat bisa disebut dengan badal bada? Perhatikan ini alasannya. Awalnya dia ngelihatnya orang jarak jauh. Ada kuda, disangkanya Zaid ono Zaid apa kuda ya, ragu-ragu. Kemudian nampak. Halo. Kemudian nampak bahwasanya yang dilihat itu bukan Zaid tapi kuda. Nah, bada itu terambil dari fi'il madhi bada ya bedu. Badaan gitu loh. Berarti kan sama dengan goza yakzu gozwan. Maka penamaannya kenapa disebut dengan badal bada. Bada itu nampak, sama dengan zoharo yadharu, nampak gitu loh. Jelas ya. Nah, cuman awalnya ragu-ragu. Terus begitu udah keadaan yang deket,
yang nampak malah kuda, akhirnya diganti Ra'aitu Zaidan al-farosa. Nyambung nih. Kan beda badal gholat sama badal bada, walaupun contohnya itu juga. Oke. Nah, ini kan apa namanya, perlu pendalaman materi. Ya, kalau kita asal-asalan nggak akan paham. Aska, paham? Mainan gudik dulu heran banget. Nah, maka tadi kan udah dikasih ini. Udah jangan digaruk mulu, tutup. Orang gudik aja ditonton mulu. Dari mana, Pin? Lagi diterangin enak aja pergi, emang nggak bisa apa? Nah, ini pembahasan serius, ngerti gak? Jangan dibiasakan, kalau emang bisa ditahan dulu sebentar. Begitu loh, ngerti gak? Termasuk Rio nih, ngerti kan? Loh, kalau ngaji belajar nahan sebentar. Jelas gak? Jelas? Bilangin berkali-kali, ngaji pembahasan serius ya kudu serius. Jangan diperlakukan seenaknya. Itu yang ngaji saya, bagaimana yang lain? Lu diri bolak mundar mandir mainan, nggak boleh. Siapapun yang ngajar, tuh begitu rumusnya. Mau nggak nahan? Nah, saya kan dari tadi kok sama, nggak ngapa-ngapain kan di sini terus, ngerti nggak? Nyambung nggak? Supaya kalian ini betul-betul ketika belajar memang nawa itu belajar yang benar. Roh jasadnya, pikirannya hadir di majelis ilmu. Nah, itu baru alim. Kalau ngajar, kalau belajar hanya tinggal dikit-dikit pergi ke sono kemari, wah. Kadang-kadang duduk di majelis saja badannya di majelis, pikirannya nggak di majelis, itu pun nggak bagus. Ngerti kan maksudnya? Maka diniatkan, maka harus selalu tashihun niyah, membenarkan, meluruskan niatnya belajar yang kemarin salah, ya yang salah diluruskan. Tuh, paham maksudnya kan? Nah, supaya yang kita lakukan ini memang betul-betul ikhlas karena Allah, gitu loh. Yang tadinya mungkin awalnya kita terpaksa, ya kan? Tapi dari paksaan tadi harus diluruskan, harus diarahkan supaya karena Allah. Nyambung maksudnya? Loh, begitu. Dengar Al, lu diketahui nama bapak lu tuh, sama om lu nggak ketawa no. Itu peci siapa lagi? Saya. Peci si, lu kenapa peci si? Memang peci Al kemana? Ono peci dia bukan? Bungut, taruh yang benar. Peci di bangku gitu keinjek-injek, astagfirullahaladzim. Ini, udah bajunya kegedean. Aduh, ampun dah. Oke, lanjut. Wabadalul benar itu ya. Wabadalul idrobi, dan bermula badal idrob ayyakuna, itu bahwasanya ada apa kullun masing-masing minal awali, dari yang pertama. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Lupa Seno udah. Zaidan. Makanya gosok gigi ngapa? Ini adik sama Aska, dua-duanya nggak mau gosok gigi. Lagi ngaji begini gitu. Wah lumayan. Apa biji cabai, pedes. Gitu dia. Aduh. Oke, lanjut. Ngurusin almulu Wasani, dan yang kedua apa? Al-farosa maksud, dan halid dimaksud fil ibtidai, dalam permulaannya. Summa taksuda, atof kepada ayyakuna. Summa taksuda, kemudian menyengaja atau menuju siapa kamu, khusus tsaniyah, pada khususnya lafaz khusus tsani, pada khususnya lafaz yang kedua, fit dawami, dalam keberlangsungan. Nih perhatikan, badal idrob ini yang bawah itu berpaling mana asalnya?
Ngerti? Asalnya yang dituju dua-duanya antara Zaid dan kuda. Yang pertama kan Zaid, yang kedua faros, kuda, ya kan? Tapi setelah diperhatikan betul, akhirnya mengerucut pada pilihan yang kedua. Yang kedua berarti apa? Faros atau kuda, maka disebut badal idrop. Nyambung? Beda tipis tapi beda pemahaman. Ini kalau nggak kalian ulang-ulang, wow nggak paham. Harus diulang-ulang, harus diterus. Soalnya 4 definisi: badal golat, badal badak, badal nisyan, badal idrop. Yang keempat, wa badalul golati, dan bermula badal golat tadi sudah dibahas. Fima dalam kejadian ya kau yang terjadi apa ma bil lisani dengan lisan. Wa badalun nisyan, dan bermula badal nisyan fima ya kau bil janan. Fima dalam hal perkara ya kau yang terjadi apa ma bil janani. Janan itu anggota tubuh, tulis, makanya disimak. Wa dhahiru qaulihi, dan bermula zahirnya ucapannya musannif fa'abdal tazaidan, yaitu lafadz fa'abdal tazaidan minhu. Lafadz fa'abdal tazaidan minhu itu anna lafdzul farosi, sesungguhnya lafadz al-farosa, wa ya lafdzul faros alladzi, itu lafadz dzukira yang disebutkan apa alladzi ala sabilil ghalati, atas jalan salah, atas cara yang salah. Walaisa, dan tidaklah ada, artikan yang benar. Walaisa, dan tidaklah ada apa kejadian atau hukum yang benar. Itu sulit. Kalau kalian nggak lama ngajinya nggak bakalan bisa. Tulis yang benar. Itu bukan masalah gampang. Kalian nyari filenya keder sendiri. Walaisa, dan tidaklah ada apa hukum yang benar. Tulis, saya bilang. Itu nyari isimnya laisa susah itu. Kalau kalian ngaji nggak lama nggak bakalan paham. Walaisa, dan tidaklah ada apa hukum yang benar, supaya kalian nanti paham ketika deres sendiri, gitu loh. Kadzalika, itu seperti itu ala sabilil ghalat. Fa innal ladzi, maka sesungguhnya lafadz dzukira yang disebutkan apa alladzi ala sabilil ghalati, atas jalan salah. Wa ya alladzi dzukira ala sabilil ghalat lafdzu zaidin, itu lafadz zaidan, la lafdzu farosin, tidak lafadz faros. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musannif faghalatta fa'abdalta zaidan minhu, yaitu lafadz faghalatta fa'abdalta zaidan minhu, itu aroda, mengendaki siapa musannif bihi dengan kaulihi al-ibdalal lughawiyya, pada penggantian tuh abdala yubdilu ibdalan, al-ibdala pada penggantian al-lughawiyya, yang bangsa lughawi, yang bangsa bahasa. Wa dan bermula al-ibdal al-lughawi, at-ta'widhu, itu penggantian kalimat. Bukan begitu yang dimaksud, itu loh maksudnya. Wal makna, dan bermula maknanya al-ibdal al-lughawi awwattu zaidan anil farosi, itu lafadz awwattu, menggantikan siapa saya zaidan pada lafadz zaid, anil farosi, dari lafadz al-faros. Alladzi, yaitu al-faros, karena yang ada apa hakut tarkibi, haknya susunan kalam, al-ityanu, itu mendatangkan bihi dengan faros, duna lafzi zaidin, dengan tanpa lafaz zaidan. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bi badalil ghalati, dengan badal ghalat, ma itu lafaz dzukira yang disebutkan apa ma ala wazil ghalati, atas jalan salah. La annal badala,
Tidak, sesungguhnya badal nafsuhu, yaitu dirinya atau zatnya badal, wa ya badal al-ghalatu, itu kesalahan. Kama sebagaimana keterangan, wa yang bermula ma itu zahirun, nampak. Tuh perhatikan, memahami badal ini rumit, terutama badal yang terakhir. Penamaannya aja ada empat poin. Tuh, ngerti? Siapa Pin? Kayak Pin. Lu nggak bakalan paham badal baca, nggak bakalan paham lu, karena lu tinggal lama. Tuh. Nah, ucapannya musannif fa'abdalta zaidan minhu, itu disebut badal apa tadi? Badal golat. Yang badal golat itu disebut dengan badal lugawi. Yang maknanya badal lugawi adalah takwid. Apa itu takwid? Menggantikan kalimat yang salah. Udah, jangan bercanda melulu. Nah, jadi bilangin sama saya mah jangan lu main-main. Kalau saya mah perhatiin betul, lu pada bercanda mah saya tahu. Begitu. Maksudnya takwid adalah menggantikan lafaz dengan lafaz yang lain. Itu disebut dengan al-ibdal al-lughawi. Nah, itulah yang disebut dengan namanya takwid. Nyambung itu. Itu nggak bakalan paham kalian. Nah, supaya paham ya nanti diterus ulang. Itulah namanya takror dalam bahasa taklim. Apa itu takror? Belajarnya diulang-ulang terus. Jangan bercanda melulu, jangan mainan melulu, jangan tidur melulu. Ngerti? Nah, kalau kalian derasnya ditakror, ditakrir, udah ditakror, ditakrir. Takror kan diulang-ulang. Kalau kororo yukorriru kan ada takror, ada takrir. Takror pakai tak. Tuh, diulang-ulang. Mau takror kayak, mau tikror kayak. Nah, setelah ditakror maka akan melahirkan takrir. Apa itu takrir? Keteguhan. Tuh, keteguhan pendapat, keteguhan ilmu. Nah, kalau ilmu udah melekat dalam hati, kita mau didebat orang model kayak apa, karena kita ada patokan, kita ada pedoman, nggak akan goyah. Itu jelas maksudnya. Itu loh namanya wujud daripada doa. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh. Rusuh itu apa? Bukan rusuh huru hara beribet, enggak. Rusuh itu nancepnya ilmu dalam hati. Maka dalam Al-Quran disebut warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang nancap keilmuannya dalam hati. Oh gitu, jelas itu. Kalau ngajinya udah seperti itu, nggak bakalan mau pulang. Dikit-dikit pulang, dikit-dikit pulang, dikit-dikit main, nggak ada. Ngerti Mal? Wah, apalagi kayak Kamal atau Mila. Gantian itu main di Mila ngaji, Kamal ngaji. Bisa gantian, Kamal tidur, Mila tidur. Ya, Kamal bolos, Mila lolos. Dua-duanya akal bulus. Itu ya. Ada. Oke dah, udah titik. Gue esok udah titik itu. Kan 4 udah. Naat, atof, taukid, badal, selesai. Besok babu mansubatil asma. Nah, ini yang saya maksud. Bab baru, terutama ini mansubatil asma, bagi anak-anak baru dikonsentrasikan betul-betul. Oh, isim-isim yang dibaca nasab. Kalau versi di sini ada 15. Kan yang barusan dibaca rofa ada berapa? Al-marfu'atu 7. Lu ngomong 4. Dodol sia. 4 mana atau itu tawabe. Kalau semuanya ada berapa no? 11.
Al-mansubat, al-marfu'atu. Al-marfu'atu berapa? 7. Senok katanya 10. 11. Lu yang bener yang mana sih, Nok? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana, khobarnya inna, yang ke-7 tawabe. Berapa, Nok? Senok berapa, Nok? 7. Nah, 7 lah katanya ada 10. 10 masih kurang katanya 11. Sebel iya. Jelas tuh maksudnya. Nah, kalau diperinci kan 7. Nah, diperinci 7 ini naat, atof, taukid, batal. Iya benar 10. Tapi kalau di global ada tuh. Ayo coba bareng-bareng. Yang pertama apa tadi? Fa'il. Yang kencang. Fa'il. Yang kedua. Naibul fa'il. Yang ketiga. Mubtada. Yang keempat. Khobarnya mubtada. Yang kelima. Isimnya kana. Yang keenam. Khobarnya inna. Fakhri. Ya. Yang ketujuh. Tawabe. Tawabe ada 4. Pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Kata Aal. Apa Pak? Tidur. Badal katanya bantal, tidur. Udah gak pusing? Enggak. Kali masih pusing gampang. Minta obat ntar sama pokok. Jodohinnya. Nah iyalah. Oke. Udah 2 menit. Yusuf datang belum? Nah, udah kalau emang ini ntar di Yusuf apa-apa saya mungkin mau jauh lah pergi. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.